tukar benda antara dua pihak untuk memiliki benda tersebut selamanya. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Namun, pada situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh. Lalu bagaimana dengan rukun dan syarat jual beli? Dalam jual beli terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli yang dilakukan sah menurut syariah. Yang pertama, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah sebagai berikut. 1. Berakal, supaya nggak ada yang terkecoh. Kalau pembelinya orang gila, maka tidak sah jual belinya. Yang kedua, dilakukan atas kehendak sendiri, bukan dipaksa atau terpaksa. Yang ketiga, tidak boros sebab harta orang yang boros itu di tangan walinya. Yang keempat, balik. Jual beli pada anak kecil yang belum balik itu tidak sah. Akan tetapi, bila anak tersebut sudah memayis atau mampu membedakan mana yang baik dan buruk, maka diperbolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah, misalnya jual beli terhadap makanan ringan dan sebagainya. Yang kedua, sigat atau ucapan ijab dan qabul. Ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Lalu ada syarat untuk barang atau ma'qud alaih yang diperjualbelikan, yakni 1. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Yang kedua, barang itu ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, barang itu ada di tempat atau tidak ada tetapi sudah tersedia di tempat lain, misalnya di gudang, dan penjual tersebut bersedia mengambilnya jika transaksi jual beli berlangsung. Yang keempat, barang itu merupakan milik si penjual atau di bawah kekuasaannya. Yang kelima, barang itu hendaknya diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zat, bentuk, ukuran, dan kadarnya maupun sifat-sifatnya. Lalu ada pula syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual, yakni 1. Harga jual yang disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya. Yang kedua, nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli. Jika harga barang dibayar dengan cara utang atau kredit, maka waktu pembayarannya harus jelas. Yang ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter atau al-muqayyadah, maka nilai tukarnya tidak boleh dengan barang haram. Misalnya dengan babi dan khamar, itu nggak. Hiyar. Pengertian hiyar ialah hak memilih bagi si penjual dan si pembeli untuk meneruskan jual belinya atau membatalkannya, karena adanya sesuatu hal, misalnya ada cacat pada barang. Hukum Islam membolehkan hak hiyar agar tidak terjadi penyesalan bagi si penjual maupun si pembeli, antara lain disebabkan merasa tertipu. Apabila terjadi penyesalan dalam jual beli, baik kepada penjual atau pembeli, maka hukumnya sunnah untuk membatalkan. Jual beli asal hukum hiyar adalah mubah. Macam-macam hiyar. 1. Hiyar majelis, yaitu memilih antara jadi jual beli atau tidak selama pembeli dan penjual masih berada di tempat jual beli. 2. Hiyar syarat, yaitu memilih antara jual beli atau tidak dengan mempertimbangkannya dalam masa yang disepakati oleh kedua belah pihak. 3. Hiyar aibi, hiyar yang memilih untuk melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya apabila pada barang tersebut terdapat cacat yang tidak diketahui oleh pembeli pada waktu yang melakukan akad jual beli. Menjual barang yang cacat tanpa menjelaskan kepada pembeli tentang cacat tersebut hukumnya haram. Riba. Pengertian riba adalah tambahan dalam transaksi muamalah. Riba sering terjadi pada emas, perak, tukar-menukar bahan makanan, dan utang piutang. Syekh Muhammad Abduh, pengarang tafsir Fi Jalalil Quran, mendefinisikan riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya atau uangnya karena janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Dalam masyarakat kita, riba sudah sering terjadi dalam transaksi muamalah yang disebut bunga. Hukum riba adalah haram dan pelakunya mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapat dosa dari riba bukan hanya pelaku, melainkan termasuk pihak lain yang bertugas mencatat dan menyaksikan. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis Muslim yang menyatakan bahwa Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikan. Macam-macam riba. Para ulama fikih membagi riba menjadi 4 macam. 1. Riba fad adalah tukar-menukar atau menjual beli dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. 2. Riba nasiah, yaitu tukar-menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau dijual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan waktu yang dilambatkan. 3. Riba gardi adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat dan keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjami.
4. Riba yaitu berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima. Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa ribayat adalah jual beli yang mengakhirkan penyerahan, yakni bercerai-berai antara dua orang yang berakad sebelum serah terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dan syair tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad. Agar terhindar dari riba, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan transaksi muamalah. Berikut syarat tersebut. A. Menjual sesama yang sejenis ada 3 syarat, yaitu serupa timbangan dan banyaknya tunai, serta serah terima dalam akad ijab kabul sebelum meninggalkan majelis akad. B. Menjual sesuatu yang berlainan sejenis ada 2 syarat, yaitu tunai dan serah terima dalam akad ijab kabul sebelum meninggalkan majelis akad. Dalil jual beli dalam Islam terdapat dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba," yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apabila selama proses transaksi jual beli terdapat ridho dari kedua belah pihak, penjual maupun pembeli, kejujuran dan keadilan yang melekat dalam proses muamalah dan jual beli selama tidak ada unsur batil dan kezaliman, maka transaksi tersebut diperbolehkan. Ada pula dalil dari potongan surat An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan taradhim minkum," yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Suka sama suka yang dimaksud adalah dengan keridhaan dan persetujuan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli yang dilaksanakan. Jenis-jenis jual beli menurut syariat Islam. Jual beli dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda. Antara lain adalah dengan cara ditinjau dari segi sah maupun tidak sah, dan dari segi terlarang maupun tidak terlarang. Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang terpenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Jual beli yang terlarang dan tidak sah atau batil yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyariatkan atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya jual beli barang najis, jual beli air mani hewan ternak, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2284. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli sperma bejantan. Jual beli anak hewan yang masih berada dalam perut induknya atau belum lahir pun dilarang oleh Islam. Kenapa dilarang? Karena jahalah atau jahalah tidak diketahui. Tidak diketahui sifat dan karakternya, tidak diketahui hidup atau matinya, pun tidak diketahui besar atau tidaknya. Karena di dalamnya terdapat unsur spekulatif atau maisir. Yang keempat, jual beli yang mengandung unsur kecurangan dan penipuan, misalnya mengurangi timbangan atau penakaran dan memasukkan kualitas barang yang dijual. Yang ketiga, jual beli yang sah tapi terlarang atau fasid. Ada beberapa bentuk jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang oleh Islam karena sebab-sebab lain, misalnya merugikan si pembeli, mempersulit peredaran barang, dan merugikan kepentingan umum. Contoh jual beli yang sah tapi terlarang atau fasid adalah: pertama, mencegah para pedagang membeli barang-barang mereka lalu menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, menjual barang yang akan digunakan pembelinya untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, monopoli, yaitu menimbun barang agar orang lain tidak membeli. Rasulullah SAW melarang jual beli seperti ini karena akan merugikan kepentingan umum. Jual beli adalah kegiatan tukar-menukar benda antara dua pihak untuk menerima dan memiliki benda tersebut selamanya. Dalam pelaksanaannya ini, jual beli memiliki tujuan, diantaranya: 1. Untuk mencari keuntungan, dan yang kedua, untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan.
Dan yang ketiga yaitu untuk memberi hak milik dan menerima hak milik. Dan yang keempat itu untuk saling memenuhi kebutuhan. Penjual menjual suatu barang untuk memperoleh uang, dan pembeli memberi uangnya kepada penjual untuk menerima barang yang dia inginkan. Jadi, jual beli ini saling menguntungkan antara dua pihak, baik penjual maupun dari pembeli. Manfaat jual beli dalam Islam. Yang pertama, jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. Kedua, penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka. Ketiga, masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari. Keempat, dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram. Kelima, penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Hikmah kerjasama ekonomi yang Islami. Hikmah kerjasama ekonomi yang Islami. Apabila kerjasama ekonomi yang Islami ini betul-betul diterapkan dalam kehidupan masyarakat, tentu banyak hikmah dan manfaat yang dapat diambil. Adapun di antara hikmahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat serta dapat menjalin hubungan persaudaraan. Kedua, tercukupinya kebutuhan manusia seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan, serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil. Ketiga, penggunaan sumber daya alam menjadi lebih optimal, efisien, efektif, hemat, dan tidak mubazir. 4. Distribusi harta kekayaan, pendapatan, dan hasil pembangunan secara adil dan merata karena adanya zakat, infak, dan sedekah. Yang kelima, lebih menjamin kebebasan individu yang terukur secara syariah. Yang keenam, adanya kesamaan hak dan peluang dalam berusaha secara kooperatif dan kompetitif. Kemudian yang ketujuh, terciptanya kerjasama dan keadilan yang lebih berorientasi pada profit sharing yang bebas riba. Yang kedelapan, berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengasumsikan manusia sebagai rational economic man, ekonomi Islam membentuk manusia menjadi Islamic man. Ibadur Rahman, Quran Surat Al-Furqan ayat 63, yaitu orang yang mementingkan kepada nilai-nilai daripada materialistik dan sikap berlebih-lebihan. Dan yang terakhir, yang ke-9, konsep barang dalam pandangan Islam selalu berkaitan dengan nilai-nilai moral sehingga tidak mungkin ada barang yang cenderung haram atau berbahaya apabila menerapkan ekonomi Islam. Karena ekonomi Islam menerapkan dua konsep dasar, yaitu halalan, cara memperolehnya dengan memperhatikan hukum halal atau haram, dan at-tayyibah, barang yang baik, bersih, suci, bergizi, serta berkah.